Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim tidak takut ya di backlist ya, diboikot oleh PGI gitu ya. Menantang. Dan satunya lagi ada pendeta Yosua ya, yang mengaku punya pesantren lah, inilah yang itu katanya dulu pesantren pernah mondok ya, pesantren gitu, jadi santri gitu ya, tapi ternyata begitu di obok-obok oleh Al-Mukarram Ustadz Al-Ayyubi tidak ada tidak ada buktinya gitu ya. Oh ya, jadi ini video saya ambil dari Ustadz Al-Ayyubi ya, sebagian juga saya ambil dari lupa pula tadi mau saya promosikan, tapi yang jelas nanti pasti akan saya promosikan satu persatu ya insyaallah, agar kaum muslimin dapat subscribe gitu ya. Dan demikian kaum muslimin videonya, dimana Saifuddin membuat statement-statement yang dimana mereka akan tercampak dari kekristenan. Demikian kaum muslimin videonya. Saya juga tidak takut diboikot oleh PGI, lalu dia nelpon ke seluruh gereja di seluruh Indonesia untuk tidak mengundang pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan saja diboikot oleh PGI. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap menerima persembahan kasih dari gereja manapun walau 1000 perak. Atau mereka juga tidak memberikan apa-apa. Karena dari dulu saya tidak pernah berani untuk mengatakan berapa PK saya. Kalau saya boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Dan saya akan sujud syukur kepada Tuhan daripada hinaan dari hamba uang, gembala upahan, tukang cemooh, pendeta gosip. Saya akan menjauhkan diri dari hal-hal buruk semacam itu. Dan latar belakang daripada keluarga saya, ayah saya seorang kiai, ibu saya seorang ustazah, dan paman saya seorang kiai, dan saya anak tunggal satu-satunya seorang guru agama Islam. Sebelum saya bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, saya sangat menentang dan membenci orang-orang Nasrani. Berdasarkan ayat Al-Quran, Inna dinna indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Saya katakan betul, agama mereka sempurna. Sholat 5 waktu mereka laksanakan, puasa zakat mereka laksanakan, tetapi agama tersebut tidak bisa menjamin keselamatan. Betul? Yang bisa menjamin keselamatan, nanti saya akan kaji firman Tuhan berdasarkan keselamatan ditinjau dari segi Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Alhamdulillah. Sebelum saya bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, saya sangat membenci orang-orang Nasrani. Bahkan saya ingin mengislamkan pendeta bersama dengan pengikutnya berdasarkan ayat Al-Quran tadi, Inna dinna indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Saya datang ke rumah pendeta satu persatu, tujuan saya ingin mengislamkan pendeta supaya pendeta masuk Islam. Ada 17 pendeta yang ada di buku agenda saya, ternyata 17 pendeta tidak berhasil saya islamkan. Padahal dikala saya ingin mengislamkan pendeta, saya punya amalan Asmaul Husna, artinya 99 nama Allah. Kalau amalan itu diamalkan, maka orang tersebut akan tunduk dan takluk. Ternyata 17 pendeta tidak tunduk dan takluk. Dengan rasa kecewa dan jengkel di hati saya, bagaimana caranya saya supaya orang Kristen mau masuk Islam? Dan apa yang saya lakukan? Saya membakar 3 buah gereja bersama dengan anak pesantren saya
karena saya lahir di daerah Bogor. Saya punya anak pesantren, nama pondok pesantren saya Hidayatul Atfal. Saya bersama dengan anak pesantren saya pas jam 2 malam saya kerahkan anak pesantren saya katakan sama mereka, nanti jam 2 malam kita membakar gereja. Ini ada Tan Barugi, ya silakan. Tan Barugi. Ya, selamat pagi Pak Yosua, Pastor Cornelius, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tan Barugi. Ya silakan. Ya, boleh saya bertanya kepada Pastor Yosua? Silakan Pak. Ya, baik. Kalau boleh tahu Pak Pastor Yosua, Pak Pastor Yosua lulusan pondok pesantren mana Pak? Al-Fikoriah. Ya. Al-Fikoriah. Pesantren mana Pak? Al-Fikoriah Cilebut. Al-Fikoriah Cilebut. Cirebon. Cilebut. Bogor. Al-Victoria gitu ya Pak ya? Al-Fikoriah Cilebut. Vikoria ya. Oh, Al-Fikoriah Enggak, saya mau tanya dulu, Pak. ente dari mana ini, Islam atau Kristen? Saya dari Muslim Pak. Saya dari Muslim. Muslim ya. Ini apa tanya seperti itu? Enggak, cuma begini saja Bapak, Bapak Yosua ini kan mengaku mantan Muslim. Saya cuma ingin tahu, betul nggak Bapak ini betul-betul dari Muslim kan gitu? Enggak, cuma ingin tahu saja. Nggak usah memuji seseorang. Kan sudah saya katakan tadi, kesaksian saya ke orang pondok pesantren Al-Fikoriah, silakan Anda cek di daerah Cilebut. Udah itu aja. Ya. Saya dijamah Tuhan Yesus ketika habis sholat Isya 4 rakaat. Karena sholat itu jumlahnya 17 rakaat. Subuh 2, Johor 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 4. Sholat yang paling panjang waktunya Isya. Sholat yang paling pendek waktunya subuh sama maghrib. Ya, tadi Bapak mengatakan sholat zuhur 2 rakaat Pak. Saya bilang 2 rakaat, saya bilang 4 rakaat kok. Anda yang salah dengar. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Coba diperhatikan lagi, diulang lagi kesaksian saya lihat dari ulang. Gitu loh. Dari mana zuhur 4 rakaat? Anda yang bilang. Tadi Bapak yang bilang kalau zuhur 2 rakaat. 4 rakaat nggak ada, saya bilang. Didengar lagi nanti videonya ya, itu sudah dikatakan sama Pak Yosua 4 rakaat zuhur, nanti ditonton lagi ya. Tonton lagi nanti. Diralat. Iya nggak apa-apa lah Pak, mungkin Bapak salah ngomong tadi Bapak bilang 2 rakaat, Asyar 2 rakaat gitu loh. 2 rakaat saya bilang, makanya diulang lagi. Saya bilang saya nggak mungkin menyebut itu. Anda memfitnah saya supaya saya itu dijelek-jelekan. Tidak seperti itu. Dari ulang, makanya Anda dengerin. Asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, semuanya jumlahnya totalnya 17 rakaat. Nah Bapak ini bisa ketawa sendiri kalau rekamannya diputar ulang nanti. Saya yakin Bapak ketawa sendiri nanti. Silakan diputar Enggak, ulang. sekarang kan udah tahu, itu sudah dijelaskan lagi, itu udah jelaskan beberapa rakaatnya itu. Iya. Makanya nggak butuh mencari kesalahan. Bilang mereka nggak terima kesaksian tadi gitu. Saya bilang oke Pak, kalau ini masih ada, masih banyak yang lain. Saya nggak mau berdebat. Sekian tadi kaum muslimin ya, dimana orang-orang ini bakal tercampak dari kekristenan dan mereka akan meratapi kesedihannya, meratapi kesusahannya oleh karena perbuatan mereka sendiri. Mereka akan celaka oleh karena perbuatannya sendiri, mereka akan susah oleh karena mulutnya sendiri, mereka akan binasa oleh karena lesan mereka sendiri ya. Jadi kebodohan yang mereka buat sendiri itu yang akan mengundang bala bagi mereka sendiri, mengundang malapetaka bagi dirinya sendiri, yang akan menyusahkan bagi dirinya sendiri, bahkan sampai keluarga
di mana mereka mempunyai keluarga pun akan ikut susah karenanya, oleh karena perbuatan mereka sendiri. Jadi barang siapa menghinakan Allah, barang siapa menghinakan Nabi, menistakan Allah, menistakan Nabi, ya, menghinakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah pun akan persulit dari segala urusan. Jadi hati-hati para kaum muslimin ya. Dan ini Saifuddin pernah saya sampaikan dahulu, bahwasanya saya meyakini tidak akan lama lagi Saifuddin akan tercampak dari kekristenan, bahkan akan ngesot dia pada akhirnya. Ternyata terbukti ya, Masya Allah. Dan semoga saja ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Kita mesti berperilaku hati-hati ya, jangan sampai murtad dengan tipu daya, murtad dengan dusta-dusta ya, apalagi seperti Yosua ini ya, Yosua yang mengaku Muhammad Yasin ini, wah luar biasa. Itu nanti juga akan mendapat gilirannya ya, semacam Risuli Lubis segala macam itu nanti ya, mereka akan mendapat gilirannya, karena lama kelamaan orang-orang Kristen dari sembah lahir pasti akan gerah dengan hal-hal seperti ini. Bukan menguntungkan bagi kekristenan itu sendiri, melainkan hanya membuat onar, membuat kisruh, membuat citra kekristenan itu sendiri menjadi hancur dan rusak ya, karena oleh perbuatan orang-orang yang sesungguhnya tidak berilmu namun merasa pintar sendiri. Nah, demikian kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.